Nah, ada satu cerita horor. Jadi, kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh mamahnya rekan kita. Karena emang katanya itu sebetulnya bukan malam Jumat. Jadi, malam Selasa juga, malam Selasa maghribnya. Dan emang katanya itu rumahnya itu kan baru udah setahun lah ya, udah setahun pindah. Dan emang kalau misalkan mau jajan mau apapun warung selalu mengitari rumahnya yang lama karena emang posisi rumahnya itu kan di atas, yang rumah lama itu di bawah, dan biasanya warung di sini. Dan emang kebetulan si mamanya itu habis dari rumah temennya kayak gitu. Emang pas maghrib gitu ya, biasanya itu kalau misalkan tiap hari itu kan kalau ngelewat itu nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Cuman di suatu hari itu emang kebetulan juga lagi hujan ngerincik malam Selasa, karena emang orangnya itu kan humble sopan juga ya. Nah emang di suatu malam itu, malam Selasa itu kok kayak aneh banget gitu ya, si hawanya itu agak-agak mencekam, cuman tetap positive vibes juga gitu, positive thinking. Dan emang si lampunya itu kok sebagian kayak gelap-gelap banget gitu, dan emang mungkin gitu ya nggak ada yang keluar karena emang kan agak hujan ngerincik gitu ya. Jadi ya udahlah, sambil pakai payung juga sambil jalan karena kan mau ngelewati rumahnya kayak gitu. Nah di pojokan sana kayak gitu ya kan emang agak ada pertigaan gitu, kayak ada cowok gitu ya, cowok lagi main game, main HP kayak gitu ya. Mungkin oh itu ada orang gitu ya, jadi nggak was-was, nggak regreg kayak gitu ya. Cuman pas dideketin kok kayak ngumpul terus si main game itu ya. Kan biasanya kalau misalkan ini suka apa gitu ya, cuman kan karena emang mamahnya rekan kita itu orangnya itu humble, jadi disapa lah ya, disapa jangan cenati isennya kalau misalkan di Indonesiain. Jadi kayak misalkan Jang itu kan kayak panggilan untuk anak laki-laki gitu ya. Jang kok nggak ada siapa-siapa yang keluar ya, disapa kayak gitu ya. Cuman dilihat nggak ngenoleh, nggak apa ke si mamahnya teman aku itu ya. Cuman terus main ya, udah dihiraukan. Cuman pas pikir-pikir yang tadi itu orang bukannya. Cuman pas udah ngelewat si cowok yang lagi asik main game itu, tiba-tiba semuanya badan itu panas, katanya panas padahal kondisinya lagi hujan, panas tambah lagi muringkak. Langsung kan otomatis mama teman kita tuh langsung histeris ya, mah cina lain jelema cina judi gitu, sambil lari ke rumahnya. Pas sampai rumahnya kan ditanya sama rekan kita tuh ya, ditanya kenapa, kan sambil hos-hosan sambil cerita, cina tadi mama cina tinggal di judi cina di rumah itu, katanya makanya sih sambil ditenangin dulu sampai akhirnya udah hampir tenang. Dan emang pas ngedenger cerita itu, cerita mamahnya itu ke anaknya teman aku itu, emang bener-bener hawa vibes muringkaknya itu emang kerasa kayak gitu, kerasa ke bawah sampai ke rumah. Sampai akhirnya ya udah sholat wudu dan akhirnya si gangguan itu pun hilang kayak gitu ya. Dan emang usut ternyata rumah itu plot twistnya itu, jadi emang dulu itu ada sekeluarga, anaknya 3, karena emang si mamahnya itu kan nggak pernah ngelihat anaknya yang kedua ya, jadi nggak tahu ya kalau misalkan anak ke-1 anak ke-3 kan tahu lah ya. Jadi emang itu rumah itu udah pindahan, jadi emang kosong juga, baru ngeh juga. Dan ternyata di rumah itu anaknya yang kedua ternyata bunuh diri gara-gara cinta patah hati, teman-teman. Dan yang dilihat sama mamahnya teman aku itu ternyata itu arwah yang anaknya kedua yang bunuh diri di rumah itu kayak gitu, teman-teman. Ngeri banget ya, karena emang katanya juga kalau misalkan roh-roh yang meninggal dunia karena bunuh diri dan belum waktunya itu tuh tersesat di dunia, jadi susah untuk masuk ke alam kuburnya, teman-teman. Wallahu a'lam ya. Jadi mungkin aja itu antara pertama korinnya atau kedua si arwahnya itu emang gak bisa masuk ke alam kubur dan terlunta-lunta kayak nunjukin juga, karena emang sefrekuensi juga gitu ya sama mamahnya rekan aku, karena kan namanya kayak gitu nunjukin wujudnya itu kalau misalkan keadaannya itu satu gelombang frekuensi gitu loh, teman-teman. Gimana cerita horor kali ini, serem nggak? Coba rating menurut teman-teman, seserem apa cerita serem kali ini? Kalau menurut aku sih agak scary, creepy banget ya, apalagi kalau misalkan rohnya itu roh yang bunuh diri kayak gitu. Karena emang kalau misalkan matinya bunuh diri, rata-rata itu kan si roh-rohnya itu sesuai dengan apa yang bunuh diri. Bisa kalau misalkan yang bunuh dirinya itu gantung diri, otomatis kan si arwahnya itu kayak
kayak ngelelah, kayak hantu menjulur, pucat kayak gitu. Dan emang si dimensi hawa-hawanya itu beda banget auranya kayak gitu. Dan emang Allah alam sih nggak tahu juga ya itu bunuh dirinya itu prosesnya kayak gimana. Yang jelas si anak itu pun bunuh diri kayak gitu sih teman-teman. Bagi teman-teman yang punya cerita serem tentunya boleh tulis di kolom komentar atau kirim ke Gmail di bawah ini ya, diktiksanjaya6@gmail.com. Nanti papa lagi ya, nanti Mbah Imut ini bakal bacain. Sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Pokoknya like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. Semoga yang nonton channel ini, yang subscribe channel ini, rezekinya berlimpah ruah, terjaga kesehatan selalu, dan doakan papa menemukan jodohnya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.